Selamat malam teman-teman sebangsa setanah air. Selamat malam. Wih, rame yang nonton. Terima kasih udah gabung sama-sama di IG Live pertama. Hari ini memulai sebuah IG Live judulnya Kopi with Friends. Kopi itu kongko inspirasi dengan teman-teman semuanya. Nah, hari ini salah satu yang kita mau ajak ngobrol adalah yang kenalan saya udah lama, teman baik udah lama. Suaranya nggak ada. Sure? Udah ada. Sorry. Kita mau ngajak teman saya, kenalan saya udah lama, dari belasan tahun yang lalu. Kenal dia dari SMA. Kemudian sampai hari ini dia punya kedai kopi namanya Uncle Joe. Berjalan beberapa tahun udah punya 5 outlet di Bogor, Depok, Jakarta. Ya, kita akan undang orangnya sebentar. Udah ada di waiting room nih. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Udah muncul orang. Nah. Kedengeran suara gua nggak? Kedengeran. Hai. Kedengeran. Nih. Namanya adalah Johan. Dia adalah founder dan juga owner dari Uncle Joe Coffee Shop. Udah punya berapa outlet? 5 ya? 5 kopi ya? 5 kurang lebih kok. 5 kurang lebih berapa lama? Kurang lebih 2 tahun ya, 2018. Mas sadis. Sadis ya, 2 tahun aja udah punya 5. Ini kami berdua adalah sesama kopi dari di bawah tangga dan Uncle Joe. Kita akan berkolaborasi. Iya. Ya. Bro, ini kita mau beri tontonan yang menarik nih buat yang denger. Tolong cerita ya. yang nonton juga. Ini banyak juga followernya Uncle Joe nih, keponakan kelihatannya. Nggak tahu dah kok. Biasanya nggak sebanyak dia nonton ya. Ya, biasa kita kemarin kan cuma 6.000 orang. 6.000 orang, sekarang 17.000. Waduh. 17.000, lumayan. Oke, ceritain itu dong. Kita mau mulai gini, ceritain asal mula bisnis kopi. Bagaimana lu bisa terjun ke bisnis kopi, kemudian kenapa pilih kopi. Oke. Pertama-tama sebetulnya kan ini bisnis yang nggak sengaja kali ya. Jadi gue itu kan memang bergerak di bidang interior dan ini gue tuh pengen ada di kantor interior gue itu ada, kalau di bank-bank tuh ada lounge gitu loh kok. Ada lounge kayak kopi gitu. Nah, gue tadinya pengen cuma ada di spot corner kecil gitu doang. Nah, gue pikir-pikir bareng teman-teman diskusi ngobrol, kenapa nggak jadiin coffee shop aja? Secara gue itu ketemu klien itu di coffee shop, di Starbucks, di mana-mana deh gitu ketemuannya, janjiannya. Kenapa nggak di tempat sendiri aja ya kita bikin coffee shop? Kurang lebih cetus idenya di situ dulu kok. Dari situ baru dikembangin. Oh, seriusin kopinya harus ngajak kolaborasi siapa? Kayak gitu sih awalnya sih kok. Kenapa pilih kopi? Sebetulnya bukan milih secara sengaja gue memilih gitu ya, lebih ke karena kita ketemuan sama klien, ngobrol, duduk itu di kedai kopi gitu. Secara kalau kita lihat filosofinya kopi sendiri kan, dari urusan belajar sampai urusan negara itu kopi ada terus gitu. Kurang lebih sih begitu sih kok. Jadi udah hampir 2,5 tahun lebih nih ya, kalau gitu ya? Ya ini masuk tahun ketiga ini kok. Ini kan dari dunia yang berbeda nih. Dari desain interior, dari landscaping, langsung terjun ke bisnis kopi. Nah itu jumpingnya terlalu jauh tuh kalau dalam pemikiran logika. Nah itu gimana cara ngejembataninnya tuh? Cara ngejembatannya, cara lu harus menyesuaikan diri di awal-awal.
Sebetulnya gue ngeliat bisnis kopi itu kan selama ini perspektif orang itu kok bisnis kopi harus mulai dari suka sama kopi dulu, terus belajar tentang kopinya sendiri. Nah kalau gue geser dulu sedikit perspektifnya kok. Jadi kita harus suka sesuatu itu nggak harus dari si produk kopinya, mungkin dari ngumpul ketemu orangnya. Jadi gue agak geser sedikit perspektifnya. Tapi kan berkaitan tuh, kita sering nongkrong, anak muda, ngumpul, diskusi, ada kopi. Tapi yang gue suka dari situ adalah ketemu sama orangnya, ngobrolnya, ngumpulnya. Jadi kurang lebih perspektifnya gue geser sedikit, nggak harus dari masuk bisnis kopi itu nggak harus dari bisnis produknya sendiri gitu. Betul. Nggak harus dari produknya. Bisnis yang lain. Ya. Gitu. Jadi udah jalan hampir. Lompatannya gimana terusin? Sorry. Gue lompatannya mungkin nggak terlalu jauh banget gitu kok. Tapi karena perspektifnya doang gue rubah. Dan dulu pun sebetulnya ngopi biasa aja ya, bukan arti orang-orang yang suka nikmat kopinya, ngejar kopi kemana-mana dong. Penikmat biasa aja kan? Gua justru yang lebih suka sama kopi tuh Alisa, istri gua. Jadi kalau gua sendiri cuma ya minum biasa aja, bukan penikmat kopi banget. Nah, sambil 2,5 tahun bisa bangun, bisa punya 5 outlet. Terus, nah itu kesulitan, tantangannya apaan Tuhan? By the way, ini namanya Yohan ya? Yang punya Uncle Joe itu namanya Yohan? Ya, namanya Yohanes Sandoyo, dipanggil Yohan, dipanggil Han, dipanggil Jo, ya apapun. Apa aja lah. Kalau sekarang dipanggilnya Uncle kok. Iya, itu brand. Nah itu buat gua itu salah satu hal jago tuh yang ada di lo. Jadi kan harus punya identitas tersendiri. Nah, dia selalu make bahasanya tuh uncle dan keponakan. Nah, itu salah satu hal sih. Nah, kembali lagi ke tadi, 2,5 tahun, buat 5 outlet. Ya, walaupun gua percaya akan expand ke depan. Nah, tantangannya apaan sih? Sama kesulitan-kesulitan yang adanya? Kalau tantangan, kan secara dalam mindset gua, bisnis itu lebih baik punya kecil, tapi ada beberapa kok banyak. Dibanding punya gede satu gitu. Jadi memang dari awal itu gue kalau memang punya usaha konvensional seperti kafe atau kedai kopi gini, gue pengennya kecil tapi banyak maunya. Dan ternyata untuk punya lebih dari 3 outlet itu tantangannya itu lebih ke manajemen sih kok. Jadi kita harus benar-benar bisa nge-manage distribusi raw material, SOP-nya, controller, standarisasinya itu tuh kok itu challenging banget. Karena nggak mudah ya, apalagi di luar kota gitu. Itu SOP-nya itu benar-benar harus diperketat. Hanya saja gue belum berani bilang ini franchise, walaupun ada 5 tapi gue lebih nyaman bilang ini kemitraan gitu, program kemitraan. Karena kalau dibilang franchise itu requirement-nya banyak banget. Dan gue belum kualifikasi di situ sebetulnya. Gue setuju. Lebih baik belajar dari yang kecil-kecil dulu. Ya, betul kok. Dibandingnya gitu. Nah, itu kan artinya lu bilang bicara membangun itunya tuh. Membangun supply chain-nya, membangun maksudnya gimana caranya kita ngatur manajemennya. Nah, so far, semuanya jalan sendiri, yang belanja sendiri atau itu sendiri atau gimana? Kalau buat sehari-hari operasional. On MOU yang kita berdasarkan, maksudnya gue udah setupnya begini, sebetulnya dalam bisnis kayak gini, sebaiknya tuh satu pintu kok, lebih enak kontrolnya. Jadi daripada mereka satu outlet belanja masing-masing, riwe, mendingan ke pusat aja. Jadi pusat yang stok gitu. Jadi memang gue secara manajemen ada manajemen gudang sendiri gitu kok. Jadi memang gue menyarankan atau gue setupnya supaya mereka tuh kontrak raw material di pusat. Jadi udah masing-masing itu belanjanya ke kita gitu. Kecuali kitanya lagi keteteran kayak sekarang kondisi sekarang itu kan supplier itu jadi ada yang tutup, kondisi COVID kok ya. Nah, ada beberapa yang urgent, ya mau nggak mau harus berusaha masing-masing saling bantu, cari di mana yang ada. Contoh kayak misalkan botol literan ya. Botol literan itu rebutan. Mungkin dari gua di pusat nggak dapet itu si barang.
Tapi dari si outlet yang lain dapat, Jo, ada ini nih di sini. Nah, gue yang kejar ke sana kok. Gue yang kejar, gue yang belanja, baru mereka ke gue. Tapi kalau misalnya itu deket sama outlet yang terdekat, misalkan contohnya di Depok gitu, ya mau nggak mau kita kerjasama, saling bantu. Bro, tolong beliin dulu atau di backup dulu di sana, kayak gitu. Tapi memang jadi itu pokoknya situasinya nggak normal. Betul. Kalau begitu artinya begini, relationship-nya kan tetap dijaga dong ya, bukan sekedar hubungan ya, kemudian hubungan cuman ya hubungan antara franchiser, bukan hubungan antara yang pusat sama yang cabang, tapi kan relationship-nya harus tetap dibangun kan. Bukan artinya kemudian ya urusan lu, urusan gua, enggak kan? Nah, justru itu yang gua nggak mau, kan banyaknya sekarang itu orang yang gue denger ya kok ya, yang gue dengerin tuh, yang gue lihat teman-teman gue juga yang memang main franchise, kadang-kadang awalnya bagus hubungannya, di belakang rusak gitu. Nah Betul. Itu yang sebetulnya mau gue jaga. Jadi gue nggak pengen sampai mereka itu bermitra sama gue terus kecewa. Makanya gue perkembangannya gue justru gue ngerem nih kok. Sekarang aja udah list yang waiting list tuh ada 14 orang kok mau buka Uncle Joe. Hebat loh. Gue tahan karena gue pengen memaksimalkan yang 4 outlet ini dulu gitu. Ada 4 outlet ini gue pengen coba ngebuktiin buat ngejar mereka ke titik BEP gitu kok. Gue takutnya belum bisa handle sebanyak itu. Jadi pelan-pelan gue pengen perbaiki dulu SOP-nya, perbaiki dulu sistemnya. Kalau misalkan kemarin gue okein semua kok, waduh gue kayaknya keteteran sekarang gitu. Yes. Kayak pelan-pelan gue lagi bangun manajemen yang solid, ngebangun tim yang solid. Jadi nggak serta-merta gue iyahin aja semua. Kalau gue iyahin aja, mungkin gue udah bisa beli rumah di Villa Duta kok. Sedap, sadis ya. Jangan Villa Duta lu, kalian bisa beli di Menteng kelihatannya. Jakarta Pusat kelihatannya. Bro, gitu. Nih perlu sebelum kita lanjut ya, ini kan ada banyak yang udah nonton juga, ada 19.000 sih kalau di gua ya, kelihatannya 19.000 orang. Nah sekedar tahu bahwa ya Johan punya Uncle Joe, saya juga salah satu pengelola di Rumah 30 di bawah tangga, kita sama-sama berada di bisnis kopi. Satu hal yang perlu kita tangkepin, satu hal yang perlu kita taruh juga, hari ini tuh kompetisi nggak bisa kompetisi saling menjatuhkan, kompetisi saling menjelekan. Udah nggak zaman deh kompetisi saling menjelekan. Kita tuh perlu berkompetisi untuk kompetisi untuk memberikan yang terbaik ke konsumen. Oke, itu harus. Kompetensi untuk memberikan rasa kopi yang enak, produk yang enak, itu sangat penting. Tapi kalau kompetensi untuk menjelekan orang lain, itu kelihatannya udah bukan gayanya kita harusnya. Nah itu harus yang dipegang sama teman-teman lain. Dan ini bukan sekedar bicara bisnis kopi sih, bisnis yang lain juga. Karena kalau kompetisinya kompetisi untuk menjelekan, kita punya spirit membunuh tuh artinya. Betul. Kalau lu ngejelekin kompetitor lu, artinya kan hidup lu adalah hidup yang jelek kualitasnya. Kalau hidupnya adalah hidup yang kualitas jelek, pasti at the end bisnis yang dijalani akan bisnis yang jelek. Makanya kompetisi yang kita buat adalah kompetisi yang saling membangun. Hubungannya tetap harus hubungan membangun. Jadi saya banyak dibantu sama Johan untuk kita bangun Rumah 30, sama juga Johan juga banyak tukar pikiran juga di bisnis dia. Nah, salah satu hal yang paling menarik nih teman-teman yang lagi nonton ya, Johan ini di Uncle Joe ini punya, mereka buat workshop sendiri yang disebut dengan workshop kopi, bisnis kopi. Jadi dengan kata lain begini, dia ngajarin gimana caranya buka bisnis kopi di tempat-tempat lain. Nah itu yang yang saya nggak pernah lihat dalam semua kopi-kopi yang ada loh. Ibaratnya kalau kayak begitu kan mereka membuka dapurnya. Kalau buka dapurnya kan ketahuan rahasia semuanya. Dan dia buat sesuatu yang berbeda nih. Sesuatu yang saya bilang itu sesuatu yang outstanding. Nah alasannya kenapa lo harus buat workshop bisnis kopi kayak begitu. Itu nyeleneh banget. Tapi itu oke. Ini pertanyaan yang gue udah... Jadi sebetulnya workshop itu sebuah konsep sebetulnya kok. Jadi pertanyaan Koko hari ini itu ditanyakan di semua peserta workshop. Ya. Berarti lu melahirkan pesaing baru dong. Lu kok nungguin pesaing sih gitu kurang lebih. Nah itu sebetulnya pertanyaan yang gue udah tahu itu akan ada pertanyaan itu sejak kita menyusun sebuah konsep. Jadi memang
gue tuh punya mimpi kok. Gue tuh pengen Indonesia itu masuk dalam kategori negara maju, which is menurut data BPS itu, ya, jumlah entrepreneur di satu negara, Indonesia khususnya, itu butuh 14%. Dan sekarang baru 3,1% kok. Data 2018. Nah, setidaknya gue pikir-pikir, kalau kita menginfluence orang untuk masuk dunia usaha, dan kebetulan gue ada di industri kopi dan gue ajak masuk jendelanya lewat kopi, kayaknya lebih bisa bisa distraction-nya nggak gede gitu kok. Karena kopi itu kayak kayak deket lah sama orang gitu. Betul. Ngopi yuk gitu. Nah, kalau misalkan dia masuk lewat bisnis kopi, tapi justru yang berkembang bukan kopinya, bisnis yang lainnya kok, di luar kopi itu kok. Yeah. Jadi ketika gue sharing gimana cara bangun bisnis kopi, gue memaksimalkan juga nggak cuma bisnis kopinya, tapi passion orang itu, yang mungkin dia bukan punya passion di kopi, tapi passionnya di fotografi, atau passionnya di interior, atau di apapun. Jadi ketika dia buka kedai kopi, itu jadi seperti apa ya, home base bisnisnya dia kok, untuk ngembangin potensi yang lain. Nah, gue menginfluence mereka itu untuk kenapa ya, karena gue pengen mereka itu justru nggak cuma menghasilkan uang lewat dunia kerja, dan gue juga pengen menumbuhkan jumlah kategori pengusaha itu loh kok. Jadi gue pengen ada sedikit berdampak lah buat lingkungan, buat kesejahteraan kota, buat Indonesia. Gue punya mimpi pengen ada dampak lah di situ. Dan puji Tuhan hari ini itu kurang lebih 60 kedai kopi yang lahir dari workshop. Good. Sedap. Dari 60 kedai kopi, anggaplah misalkan gue hitung ada 3 sampai 5 orang karyawan, dikali 60 udah 180-an karyawan. Yes. Lalu kalau misalkan per bulan kebutuhan kopi itu 10 kilo per bulan, artinya ada petani yang 600 kilo kok. Petani kopi yang terbantu, biji kopinya yang bisa dibeli sama mereka. Jadi rantai dampak sosialnya itu cukup gede kok. Dari apa yang gue kerjakan. Betul. Jadi gue bersyukur banget justru dari situ, karena Uncle Joe sharing hal seperti ini, malah membuka pintu-pintu kolaborasi kok. Di sisi guanya nih, kalau misalnya gue anggap orang-orang yang punya kedai kopi itu pesaing atau kompetitor, justru malah menutup pintu kolaborasi. Nah, dampak dari yang workshop Uncle Joe ini, Uncle Joe tuh didatangin sama mantan Menteri Pertanian Indonesia 2004-2009. Pak Anton Apriantono 2 kali kesini, dan sekarang Uncle Joe menjadi salah satu duta kopi Nusantara kok. Yang ketuanya itu Pak Anton sendiri. Ada satu komunitas. Lalu kita juga diminta untuk terlibat dalam program film Impian 1000 Pulau dengan 9 kementerian. Tahun 2018. Jadi justru dengan apa yang gue lakukan itu malah membuka pintu-pintu kerjasama di berbagai bidang. Dan baru kemarin ini orang dari timnya Indosiar tuh datang untuk nge-shooting, untuk wawancara Uncle Joe, dan kita akan di syuting mungkin minggu depan di studio sama di sini, dan mungkin akan ketemu sama salah satu pengusaha Jakarta itulah yang kemarin gue bilang. Gue tau lah, gitu. Ntar gue boleh diajak lah gitu. Kelas khusus ya. Jadi ya kurang lebih itulah mimpinya gue gitu kok. Gue pengen agak berdampak untuk orang masuk dunia usaha lewat kopi, ya dampaknya sosial yang tadi gue sebutin itu. Yes. Dan gue sih berharap ini yang nonton juga banyak kan yang under 40, under 30, di bawah 30, di bawah 40 tahun, yang lagi bingung, mungkin sekarang lagi pandemi, jadi bisa buat alternatif. Ini nggak sekedar bicara kopi lah, ada beberapa prinsip yang bagus. Nah, Yohan salah satu prinsip yang bagusnya adalah kita bukan tipikal ya untung tetap harus ada, tapi bukan artinya profit oriented, tapi people oriented kan gitu. Selalu berorientasinya kepada orang,
Nah, yang Johan bilang tadi kan itu yang jarang banget ada di bisnis-bisnis kopi. Kami di Rumah 30 salah satunya juga harus punya value yang harus diberikan kepada masyarakat. Kita segelas kopi kita juga punya arti dengan ngebantu efek sosial buat para petani kopi, petani gula aren yang ada di tempat-tempat di daerah-daerah yang terpencil gitu. Jadi yang menarik adalah kayak begini sebetulnya. Kalau datang hanya untuk buat bisnis, cuman buat sekedar nyari untung, nyari duit aja, kelihatannya ya belum tentu akan berhasil. Yang paling pentingnya bukan sekedar nyari duitnya sebetulnya. Yang paling pentingnya adalah apakah bisnis kita, usaha kita beri manfaat buat orang lain. Kalau kita beri manfaat buat orang lain, buat hidup orang lain lebih baik, pasti deh kita juga akan kecipratan baiknya. Gue ingat salah satu motivator, Zig Ziglar tuh bilang hal yang paling bagus begini. If you help people to get what they want, they will help you to get what you want. Kalau kita bantu orang untuk mendapatkan, menolong apa yang mereka butuhkan, mereka juga akan menolong kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi paling kunci pertamanya ya tolong orang lain lebih dahulu. Itu hal yang paling penting ya. Kita juga banyak kita semua juga kan banyak membantu juga para wahana visi atau organisasi sosial yang ada. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke bawah, nanti kalau ada yang mau nanya boleh tolong tulis di komen di bawah ya. Kita sih pengen ngobrol-ngobrol santai. Jadi kalau ada yang mau nanya bisa tulis di komen di bawah. Dan di penghujung nanti akhir kita mau ada giveaway. Seperti para YouTuber sana yang followernya jutaan-jutaan, kita juga mau giveaway. Apa giveaway-nya? Tuh, ada voucher segala, ada kopi. Banyak voucher. Waduh. Ada voucher, ada kopi, ada yang lain, semuanya. Jadi itu dapat dari yang mau tanya boleh. Silakan tanya di bawah, ya. Bro, sama hubungannya begini kan ide. Kenapa? Ayo lanjut, kenapa? Pertanyaan yang paling berbobot, yang bagus kita akan pilih spesial ya kok ya. Ya, siap. Nanti dapat hadiah. Ada apa ya namanya? Kalau gua kan es kopi susu sekampung dari di bawah tangga 1 liter. Saya nggak tahu yang Yohan tuh ada 1 liter juga. Kopi susu gula aren Uncle. Es kopi Uncle. Ya, rasanya udah nggak usah diragukan lah kayak gini. Ya. Bro, nah pertanyaan selanjutnya, faktor keluarga itu gimana tuh dalam bisnis? Kan itu kan biasanya, apalagi anak-anak muda, kebetulan Yohan udah punya istri dan anak 1. Nah gimana tuh faktor keluarga? Faktor keluarga, lo mau dibilang muda terus sih. Nah itu tuh faktor keluarga dalam bisnis. Sebetulnya ini yang lagi gue alami nih kok. Jadi sekedar sharing aja. Justru apa yang dikerjakan hari ini itu justru untuk keluarga gitu. Yang gue jadi skala prioritasnya lah yang bisa gue sharing itu adalah justru setelah Tuhan, lalu keluarga dan usaha atau pekerjaan. Justru apa yang gue kerjakan ini motivator terbesar tuh keluarga justru. Oke. Secara gue tuh pengen kan ini tempat pekerjaan gue kan sebetulnya nggak pergi jauh gitu. Gue tinggal turun ke lantai dasar udah ketemu gitu. Jadi memang keluarga itu ya motivator utama ya dalam ngebangun ini gitu. Oke. Nah, kemarin sempat ada pertanyaan nih kok menarik nih. Gimana caranya kita usaha tapi nggak ditinggal sama mempertahankan atau membangun loyal customer gitu kok. Sebetulnya yang loyal itu menurut gua bukan loyal sama customernya. Customer tuh punya pilihan yang bebas sebetulnya. Betul. Tapi justru yang harus loyal itu adalah goals-nya kita gitu. Kita loyal sama goals-nya kita atau dreams-nya kita. Jadi sebetulnya customer itu akan berganti kok. Tidak ada customer itu di satu tempat stay lama banget gitu. Jangan orang lain deh, kita sendiri aja nggak loyal sama satu produk tuh gitu.
Kadang ada orang yang bangun usaha terus ditinggal customer yang udah lama di sini tiba-tiba hilang terus sedih gitu, nangis terus gimana caranya balikin mereka lagi. Sebetulnya nggak perlu pusing di situ. Justru yang perlu kita pusing tuh kalau misalkan kita nggak loyal sama goals kita atau dreams kita gitu, atau yang membuat motivasi alasan kita buat ngebangun usaha ini, which is tadi pertanyaan Koko tadi, yaitu keluarga. Ya gue sih sangat menginfluence teman-teman. Justru tujuannya gue sharing bagaimana membangun bisnis kopi lewat workshop, tujuannya untuk membuat mereka itu punya waktu kok, keluarga itu punya waktu yang fleksibel, sehingga mereka tidak tidak terikat di satu tempat gitu. Kan banyak sekarang, sebetulnya ada dua nih kok, ada dua fundamentalnya di soal workshop bisnis kopi itu. Justru ini berkaitan kuat sama topik yang kotanya ini soal keluarga. Jadi memang gue punya dua keresahan kok. Pertama adalah anak-anak sekarang terikat sama gadget. Anak-anak kecil ya, anak-anak sekarang. Kedua, orang tua terlalu sibuk mencari uang untuk alasannya untuk keluarga gitu. Tapi dia terlalu sibuk lah. Nah waktu gue diundang sama Kemendikbud terkait sama film Impian Seribu Pulau, ada satu topik menarik kok. Jadi pendidikan terbaik itu mereka lagi diskusi nih antara cast pemain si Impian Seribu Pulau sama pihak Kemendikbud. Jadi mereka diskusi tentang pendidikan terbaik. Ada yang bilang dari Finlandia, ada yang bilang dari mana-mana segala macam. Tapi menurut gua pendidikan terbaik itu adalah di rumah, di keluarga gitu. Nah tapi masalahnya bagaimana pendidikan itu terbaik kalau nggak ada waktu orang tuanya untuk mendidik gitu kok. Makanya kenapa gue menginfluence orang untuk masuk dunia usaha jendelanya kopi ini, ya mereka tujuan akhirnya ketika mereka punya waktu yang fleksibel sama keluarganya. Memang sih tidak jadi jaminan kok ya, gue tidak menjamin ketika orang punya usaha, punya waktu yang fleksibel, terus dia serta-merta memprioritaskan keluarganya gitu. Nggak ada jaminan itu. Tapi minimal, gue membawa ke titik mereka punya pilihan kok. Mereka punya pilihan untuk memilih gitu. Mana yang mau mereka prioritaskan gitu kok. Jadi kurang lebih keresahan dua itulah kok. Kenapa anak-anak terikat sama gadget? Makanya kenapa gue suka bikin acara outing, family outing tuh sama anak-anak ke alam gitu ya. Tujuannya ya supaya mereka ngebonding gitu, ada waktu melupakan gadgetnya, terus bonding sama anaknya, dan itu terjadi gitu, seru banget gitu. Sisi family-nya. Menurut gue betul itu, menurut gue hal-hal seperti itu yang mungkin di luaran tuh tidak pernah terpikir gitu. Kita menjalani hidup secara normal aja, terus nggak mikirin gitu. Yang penting gue dapat duit, kerja, terus tapi ternyata anak itu banyak ya mencari apa ya, mencari kesenangannya atau lari dari kesepiannya atau kesedihannya dengan gadget, dengan main game dan lain-lain lah gitu. Padahal sebetulnya waktu-waktu yang hilang itu yang cukup berarti gitu kalau buat anak-anak, buat pasangan mungkin. Karena sih masa pandemi gini kan ketika orang ada di rumah tetap kembali lagi pada keluarga kan. Betul. Gue setuju keluarga harus dilibatkan, apalagi yang mulai usaha under 30, under 40, bicara mengenai keuangan dengan keluarga, dengan pasangan, itu sangat penting. Itu karena kan hampir sebagian besar kasus perceraian di Indonesia kan karena masalah ekonomi, which is notabene bicara mengenai duit. Itu sangat penting dalam dunia bisnis. Kita mau jawab pertanyaan, bro. Raffi, ini gue ada yang jawab nih, Rafif Mahasin. Uncle Koko, gimana cara membangun kepercayaan diri ketika memulai bisnis, serta mempertahankannya, apalagi saat ini sedang dalam masa sulit? Jawab, bro. Koko lah. Janganlah, lu aja lah. Oke. Jadi apa kok? Gimana caranya membangun kepercayaan diri itu? Gimana cara membangun kepercayaan diri ketika memulai bisnis, serta mempertahankannya, apalagi saat ini sedang dalam masa sulit? Gimana tuh? Apa ya? Membangun kepercayaan diri ya. Kalau menurut gue sih
kalau orang, ini kan artinya ada keraguan nih dalam diri kita dong. Betul. Ini kan kurang lebih si Rafif ini pasti ada muncul keraguan untuk memulai sesuatu. Sebetulnya di semua bidang usaha apapun, menurut gue keraguan itu ada. Nggak mungkin hilang gitu keraguan itu. Pasti ada sedikit pertanyaan gitu. Entah itu takut, ragu, aduh produk gue laku gak ya? Atau rame gak ya nanti usaha gue? Atau gimana gitu. Jadi memang keraguan itu hal yang normal menurut gue. Jadi sebetulnya gue belajar dari salah satu YouTuber kok, namanya si Casey Neistat ya. Mungkin pernah tahu tuh. Jadi sebetulnya kalau ketika kita ragu atau takut memulai sesuatu, justru lakukan aja dulu kok. Iya. Jadi duit aja gitu, lakukan aja sesuatu yang kita, aduh kok kayaknya ragu ya, atau gue takut memulai lah, atau takut memulai sesuatu yang baru. Jadi menurut si Casey Neistat itu, lakukan apa yang lu takutkan gitu. Untuk mengalahkan itu, tujuannya untuk mengalahkan si ketakutannya dia atau keraguannya dia. Kayak gitu. Dan kenapa konsepnya kalau di Uncle Joe itu low budget, kalau lu rugi pun gak miliaran gitu kok. Betul. Ya, jadi mulai low budget itu ketika kita, namanya bisnis ya, kok pasti ada rugi ada untung. Ketika lu rugi ya lu gak rugi sampai miliaran dan gak bikin lu miskin lah gitu. Betul. Jadi sebetulnya ketakutan atau keraguan untuk memulai sesuatu menurut gua bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru kadang-kadang itu perlu kita lalui gitu kok. Perlu dilewatin. Gue setuju. Tadi sebetulnya jawabannya di jawaban lu yang sebelum ini. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri, tetap stick dengan goal, tetap pegang apa yang menjadi goal, apa yang menjadi mimpi kalian. Karena bagaimanapun juga kan mimpi itu, mimpi itu yang membuat kita bangun setiap pagi. Kalau kita mau tetap punya percaya diri, ya tetap aja pegang mimpi yang gitu sudah dikasih buat kita. Gimana cara mempertahankannya dalam keadaan yang sedang masa sulit? Ya, Yohan tadi udah ngomong juga sih. Seringkali begini, di tengah kesulitan tuh ada begitu banyak peluang-peluang baru loh. Seringkali bisa muncul. Selalu. Betul. Makanya saya bilang terakhir kemarin, kalau ada bisnis yang hari ini mungkin tutup, jangan terfokus pada pintu yang tertutup. Hanya karena satu pintu tertutup, bukan berarti semua pintu tertutup. Kan nggak begitu. Seringkali mungkin yang di atas mengizinkan satu pintu tertutup karena dia udah menyediakan pintu-pintu lain yang udah kebuka. Nah makanya, bangunnya adalah gini, punya mimpi, punya pikiran yang positif, bahwa hidup ini, kalau dikasih hidup hari ini, artinya ada hal baru, ada hal-hal yang mungkin kesempatan-kesempatan baru di tengah kesulitan. Di tengah kesulitan kan, gue berapa hari belajar dari webinar, ada berapa yang bayar, ada yang free, bahkan menunjukkan loh, ada kalau orang-orang bisa keluar dari krisis, punya usaha yang keluar dari krisis, nah usahanya itu bisa akan menjadi usaha-usaha yang bisa booming di waktu yang akan ke depan. Jadi jangan takut dengan yang namanya kesulitan. Bob Sadino, salah satu tokoh entrepreneur Indonesia, dia seringkali ditanya, Om Bob, bisnis apa sih yang bagus? Jawabannya cuma singkat, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka. Bukan bisnis yang lu cuma pikirin, cuma hitung-hitung, lu cuma buka. Nah, Yohan udah bilang tadi, just do it. Buka aja, tapi juga bukan tanpa perhitungan sama sekali ya, juga ngitung juga. Makanya kita selalu mulai kan dari hal yang kecil. Dari bisnis-bisnis yang kecil. Dari yang modal-modal yang kecil. Jadi kalau kita sampai kena gede, kan nggak harus rugi-rugi gede. Untuk Rafif Mahasin, terima kasih pertanyaannya. Kamu dapat segelas lagi 1 liter kopi. Seliter kopi untuk dibagikan dengan teman-temannya. Si Aldo dilewatin tuh kok. Si Aldo mana si Aldo? Bacain dong, gue lewat di atasnya si Rafif. Bacain aja. Gimana cara memulai biar kita bisa engage ke customer dan nilainya juga bisa dihidupin barista. Oke, buat Aldo nanti WA ya bro. Kita sesinya sesi khusus ya Aldo tuh. Sesi khusus Aldo mah nggak usah lah. Jawab aja nggak apa-apa. Hah? Jawab aja nggak apa-apa. Bisa yang lain juga dengar gimana. Ya. Kalau bisa engage ke customer sih, menurut gua
Justru ya. Nih gue yang belajar, gue yang jawab karena ini gue yang nilai dari lo. Kan gue suka liatin lo, suka duduk untuk lihat nih. Gimana caranya engage customer? Sebetulnya kalau dilihat semua bisnis itu yang ada di dunia semua tuh produknya sama. Yang buat beda adalah pelayanannya. Nah kalau bicara service atau pelayanan kan bicara mengenai relationship. Gimana caranya kita untuk engage dengan customer? Ya bangun relationship dengan customer. Orang kalau datang udah dijutekin, muka udah nggak enak, belum tentu akan datang kedua kali. Dijamin nggak akan datang kedua kali, betul kan? Relationship aja kita bangun dengan konsumen yang ada. Bagaimana itu biar bisa dihidupin sama barista yang nomor satu, yang mimpin barista, ownernya harus menurunkan itu juga kepada yang di bawah. Kalau yang di atasnya nggak menurunkan nilai itu, bagaimana yang mungkin di bawah menghidupi? Tapi kalau yang di atasnya udah rajin, yang di atasnya udah punya relationship yang bagus sama konsumen, sama barista juga punya hubungan yang bagus. Nah ini yang gue dapat dari Uncle Joe, ini pendapat orang luar. Dia bagus nih. Dia punya hubungan, makanya selalu sebutan uncle sama keponakan. Nah, itu juga yang harusnya kita bawa. Tetap hubungannya ada tetap hubungan keluarga. Makanya kami menemukan memanggilnya rumah 30 kalau di gua. Supaya memang itu kesannya di rumah. Bukan sekedar bicara di kantor. Di rumah kan lu bisa curhat masalah yang jadi bukan sekedar hubungan industri pekerja atasan dan bawahan, tapi hubungan keluarga. Di rumah lu masing-masing karyawan ya punya orang tua sendiri, di tempat kerja gua jadi orang tuanya. Nah itu relationship yang dibangun sih. Kalau itu udah dibangun di internal kita di perusahaan, di usaha yang kita punya, lambat laun kan itu akan muncul keluar. Lambat laun kan itu akan muncul juga ke relationship yang sama buat para konsumen yang ada, customer yang ada. Ya Do, itu cukup menjawab Aldo. Si Aldo mau dikasih kopi nggak nih bro? Kebanyakan ngopi dia kelihatannya. Ya buat sekedar yang tahu ya, Aldo itu adalah salah satu pengelola. Dia adalah pengelola dari Chill Room Coffee Shop yang ada di Bogor. Ya ini ada beberapa coffee shop yang ada, makanya kita senang banget bisa didengar sama-sama biar kita bisa kolaborasi. Ya, ada lagi nggak nih yang bertanya? Gitu. Ada Fitri_Han_07. Oke. Uncle mau tanya dong. Ya. Oke. Kok bacain deh. Ya, Uncle mau tanya dong, lu yang jawab nih. Gimana cara kita bertahan dalam suatu usaha? Misal nih, artinya ini belum buka, dia belum buka, baru mau buka. Misal nih sudah berani buka kedai, tapi tantangan yang paling sulit adalah bertahan. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini seru nih. Lu kan udah punya 5, lu harusnya punya ininya nih. Apa lo? Bertahan ya. Mungkin gue sharing diri gue pribadi kali ya. Kenapa gue bertahan ya? Yeah. Baik lagi kok ke dreams-nya kok. Betul. Justru menurut gue dalam semua bisnis apapun pengusaha ya, kenapa dia persisten ya? Kita bilangnya persisten, dia bertahan terus menerus di situ. Gue rasa karena ada sesuatu yang dikejar gitu di hatinya, dreams-nya kita gitu. Jujur kenapa gue bertahan, gue mikirin goals gue, dreams gue, itu yang membuat gue bertahan justru kok. Kalau cuma sekedar uang doang, jadi gue nggak bilang ini apa yang membuat kita bertahan masih cuan gitu si bisnisnya. Gue nggak bilang uang ya bro, tapi menurut gue adalah goals sama dreams kita. Karena kalau cuma sekedar uang doang, itu nggak terlalu menarik saat ini kok. Yeah. Karena di semua pekerjaan ataupun bisnis, ya kita bisa menghasilkan uang. Jadi menurut gue, kita mau bertahan itu ya pasti kita butuh sesuatu dorongan lebih. Nggak cuma sekedar uang, tapi harus ada satu dorongan lebih yang sesuatu yang lo kejar, yang ada emosinya gitu kok. Yes. Apa sih yang ada satu emosi di situ? Menurut gue ya itu mimpi kita, atau dreams kita, atau goals kita. Iya. Yeah. Gue setuju. Misalkan udah berani buka kedai, tangan-tangannya yang paling sulit adalah bertahan. Sebetulnya menurut gue bukan paling sulit, bukan bertahan kok. Justru yang paling sulit itu ketika kita kehilangan goals-nya. Yes. Itu menurut gue menurut gue ketika seseorang kehilangan goals atau tujuan dari satu yang dia kerjakan, udah pasti sulit semua gitu semuanya kok. Iya. Nah, gue mengilustrasikan kalau goals begini, kalau misalkan goals, gue mengilustrasikan seorang Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi sama-sama jago di bola. Tapi ketika gawang itu diangkat dari sebuah lapangan, sejago-jagonya mereka kok, mereka nggak akan bisa bertahan kok.
pasti capek, pasti tumbang gitu. Karena nggak punya goal. Karena nggak ada goalsnya, nggak ada gawangnya gitu. Nah menurut gue sejago-jagonya Ronaldo, sejago-jagonya Messi, kalau gawangnya dihilangin, tumbang juga dia kok. Nggak bisa bertahan dia di situ. Setuju. Capek muter-muter, oper sana oper sini, atraksi keren jago, capek. Energi habis, tumbang. Jadi kalau misalkan tangan-tangan yang paling sulit, jangan sampai hilang goalsnya menurut gue. Betul. Gue setuju. Nah bahkan itu di semua bisnis yang ada, yang harusnya dipunya paling pertama adalah tujuannya, adalah goalsnya yang tadi Yohan bilang, adalah dreamnya, adalah mimpinya. Karena kalau udah dapet tujuannya, seberapa besar kesulitan yang ada, kalau lu tahu tujuan lu di depan masih ada, itu mendorong, memberi harapan tuh dalam kehidupan. Memunculkan kembali kegairahan. Penting. Ini bukan sekedar buat bisnis kopi loh, buat semua bisnis yang ada. Untuk setting goals yang paling pertama. Kalau kalian tanya mungkin yang lagi dengerin, waduh nggak punya goals. Nah, goals kalian adalah mencari goals. Tujuan kalian adalah cari tujuan itu sendiri. Jangan pernah buka sebuah usaha tanpa sebuah tujuan. Apalagi cuman karena ikut-ikutan. Itu bahaya lah. Itu bahaya. Ini pertanyaan Andita gue bacain buat lo ya. Uncle, tadi udah siapa tuh tadi yang nanya ya? Itu dapat juga Fitrihan 07. Lu catat ya? Ini gua catat nih kok. Nanti kalau yang pertanyaannya nanti pertanyaan yang udah dijawab, nanti tolong DM ke kita ya buat ngambil giveaway kopinya. Nah, ini yang Andita nih, Andita.kn. Uncle, kan untuk pemula seperti saya, suka kopi, tapi belum terlalu memahami kopi. Tapi saya ingin sekali punya kopi shop. Cara biar saya bisa memahami apa itu kopi dan cara agar saya bisa usaha kopi apa? Nah ini gue jawab, ini sangat simpel jawabnya. Nah Yohan akan buat workshop kopi, nah lu bisa daftar. Nanti kamu bisa daftar tuh Andita di workshop kopi. Kamu akan belajar semua mengenai kopi dan kemudian hal mendasarnya. Nah itu sangat-sangat simpel ya. Nanti bisa ikut workshopnya Yohan di coffee shop. Siap. Yohan tadi udah. Nah Ariel's Cookery. Lu lihat nggak Aris Kukri, gimana mau usaha kalau uang nggak ada? Ini pertanyaan banyak nih. Menurut gue ini mau gue yang jawab atau lu yang jawab nih? Jawab dulu aja. Oke. Gimana mau usaha kalau uang nggak ada? Nah, justru terbalik menurut gue kok. Justru karena gue nggak ada uang kok, makanya gue usaha kok. Yes. Jadi menurut gue ini cuma di mindset aja nih. Ariel's Cookery ya. Menurut gue rubah mindsetnya aja. Justru karena kita nggak punya uang, makanya usaha. Justru karena gue nggak punya uang lah, gue harus usaha gitu kok. Kalau gue udah banyak uang, ini gue tutup kali kok ini. Kita bisa ke Maldives, bro. Maldives, bro. Live freedom aja udah. Real, gimana mau usaha kalau uang nggak ada? Ya, kita tuh selalu identik kalau mau mulai usaha selalu pakai uang. Iya, identiknya kayak begitu. Tapi kalau udah dijalanin, saya udah jalanin nggak juga harus juga pakai, ada ya memang pakai uang buat mulai usaha. Tapi kan bisa nggak pakai duit sendiri. Bisa juga kalau kamu punya project bisnis bagus, punya konsep bisnis bagus, punya tujuan bagus, kamu bisa tawar-tawarin itu. Contoh, ke teman-teman kamu yang punya uang, karena hari ini ada begitu banyak orang yang punya duit, tapi nggak tahu duitnya mau diapain. Betul. Nah itu kan kita kalau punya proposal bisnis bagus dan memang bisnisnya menguntungkan dengan karakter integritas bagus, bukan buat nipu orang ya. Karena banyak juga yang proposal dibagus-bagusin, ternyata bisnisnya nggak bagus. Tapi gue cuma bilang keadaan yang sangat normal, ya punya bisnis bagus, kita udah tahu bisnisnya, kita udah semua tahu tujuannya, tahu hitung-hitungannya, kita bisa kasih proposal ke begitu banyak orang. Dan itu satu. Yang kedua, yang Yohan udah bilang tadi, bisnis kan nggak harus uangnya gede dulu. Saya selalu bilang, kenapa nggak lumayan mulai buat jualan bubur? Tukang bubur itu ya, nih saya kasih contoh, gue sering ngomong ini kalau ke anak-anak teman-teman. Tukang bubur itu cuma buka jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, which is cuma 3 jam. Kalau dalam 3 jam itu dia habisin 100 porsi, dan harga satu porsi itu 10.000, dalam satu hari dia dapat 1 juta. Omsetnya, lu kali 30 hari, itu 30 juta omsetnya sebulan.
Lu kali marginnya, hitunglah paling ini, 30 juta, hitunglah marginnya gini, dapat profit marginnya 40% lah. 30 juta kali 40%, 12 juta net loh. Itu gaji manajer di Bogor, cuma jadi tukang bubur yang kerjanya 3 jam. Nah itu buat kalian supaya mikir aja, itu cuma 3 jam loh. Coba kalau punya 10. Hah? Gue berlibur di mana lagi itu kalau punya jadi kayak begitu. Mikirnya jangan langsung harus mikir, waduh kalau buka bisnis harus mikir duitnya miliaran. Enggak juga, bro. Ya gimana? Betul kok. Ini mungkin di level kita yang udah berkecimpung di dunia bisnis, kita mudah untuk memandang itu kok. Tapi di teman-teman yang memang kita kan memang di Indonesia itu 95% orang di pegawai kok, karyawan gitu. Employee lah. Memang untuk berpikir seperti yang kita bahas ini, di sisi employee itu agak sulit kok. Maksudnya bukan employee. Yang belum terjun ke bisnis kelihatannya. Betul, ya betul. Karena gue sendiri dulu punya pandangan seperti itu. Gue di dunia usaha kan udah kurang lebih 13 tahun gitu kok. Tapi dulu gue nggak pernah kepikiran tuh mulai bisnis, mulai usaha. Nah gue sama kayak si Ariel Sukri ini. Cara berpikirnya, tapi menurut gue itu hal yang normal. Jadi mungkin buat Ariel, mungkin yang perlu dibenerin bukan soal ada uangnya dulu nih, tapi mindset-nya dulu menurut gue. Cara berpikirnya dulu yang perlu dibenerin. Betul. Nanti itu mah teknis, karena kalau soal uang itu teknis tadi yang Ko Dede bilang, itu kan hal teknis tuh. Kita punya konsep bagus, kita bisa jual, bahkan banyak orang yang punya uang yang nggak tahu mau dikemanain. Tapi yang paling pertama menurut gue perlu dibenerin tuh adalah cara berpikirnya dulu. Yes, setuju. Dan tambahan buat Ariel, saya sama Yohan tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sebelum live IG. Kita juga nanti mau buat kayak webinar lah, kayak Zoom, cuman sekitar buat 15 orang. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ikutan, kita mau ngomongin juga gimana caranya setting bisnis dari awal, gimana tantangan-tantangan di dunia bisnis. Nanti tolong DM ke Instagram saya atau Instagramnya Yohan di Uncle Joe Coffee Shop. Cuman buat 15 orang, nanti kita kumpulin satu waktu, kita ngobrol sama-sama. Kita saling buka sama-sama. Nah betul yang kata Yohan, pertanyaannya Ariel tuh nggak salah. Saya juga kan, kita seringkali diajarin gitu di bangku kuliah, seringkali kebanyakan nonton sinetron juga. Kalau ngomongin bisnis tuh miliaran semua. Padahal ada begitu banyak bisnis yang bisa dibuka dengan modal yang kadang nggak ada modal sama sekali uang loh. Tapi tetap kalau modal uang nggak ada modal tenaga, ada modal pikiran yang ada. Nah itu nanti kita bisa bahas panjang di praktis-praktis yang ada. Ya. Dan thank you sekali lagi Ariel udah pertanyaannya. Terus ada Reza Christian. Ini siapa ini Reza Christian? Ini pertanyaannya panjang begini. Bagaimana intinya aja ya, bagaimana mengatur beberapa bisnis secara berbarengan. Belum lagi tengah situasi bisnis ABC mengalami gangguan. Ya, kalau ya saya kan memang bisnisnya ada beberapa yang bukan kopi juga. Tapi kan ada sistem yang bisa kita bangun sama-sama kan hari gini. Kalau sistemnya udah kita mulai, SOP-nya udah mulai ada, udah mulai bagus, kita bisa ngatur dengan baik. Tuh kayak begitu. Dan ada juga beberapa orang yang memang kita percaya juga. Nah dalam bisnis perlu punya orang kepercayaan. Yang kita bisa percaya orang tersebut. Nah itu menjadi sesi khusus ya Eca. Eca ini saya harus kasih tahu Eca adalah pemilik dari Asepin. Kalau kalian pernah makan asepin, daging asep di samping seberang apa itu Kopinako, nah Reza Christian adalah salah satu yang punyanya, pemiliknya. Jadi nongkrong nanti di sana ya, itu salah satu favorit saya. Thank you Ca. Nanti kita WA aja Ca ya. Kita kasih sliter kok minuman nih. Oh kalau sliter dia mabok ntar si Eca, ntar makan pakai daging asep, gua nggak ngerti. Tapi ngomong-ngomong nih mungkin buat orang yang nonton. Kok kita royal banget gitu ngasih tiap pertanyaan tuh sliter gitu ya. Iya. Jadi kita disponsorin sama Indomie. Ya. Indomie ini support kita untuk giveaway sama merchandise nanti. Makanya nanti yang kita kasih pertanyaan kita kasih sliter pokoknya. Ya. Dari kami juga di Rumah 30. Nah, ini ada pertanyaan dari Ades Adelia nih. Ini buat lu nih kelihatannya. Cocok, gue belajar banyak dari lu sih. Cara analis pasar dan mengenal para pesaing agar tidak terjebak dengan program dan strategi yang sama di luar strategi digital marketing. Wah, pertanyaannya berat. Berharap Ade sudah punya ini juga nih, udah punya usaha.
analis pasar dan mengenal para pesaing agar tidak terjebak dengan program dan strategi yang sama di luar strategi digital marketing. Itu pertanyaan-pertanyaan susah loh. Si Ades ini sebetulnya dia keponakan garis keras nih kalau dia. Oh, kalau jadi gitu ya. Udah biar Uncle yang kasih pengarahan aja. Ades ini di Jakarta, dia bisnisnya dia coba lagi bangun brand clothing line. Oke. Nah, cuman situasi pandemi begini lagi banyak kesulitan. Nah, jadi Ades ini sebetulnya ini pertanyaan agak berat sih kok. Berat banget ini pertanyaan. Analis pasar, gue nggak melakukan analis pasar. Mengenal para pesaing juga gue tidak terlalu. Memang gue muter dari kedai ke kedai, tapi bukan. Gue tidak dengan motivasi untuk mengenal pesaing gue, bukan. Lebih ke ngelihat belajar justru. Datang ke kedai-kedai atau ke kompetitor, tanda kutip kompetitor, gue lebih pengen belajar gitu. Nama menunya apa, harganya berapa, hospitality-nya gimana, kayak Popolo, kan gue ngeliatin, wah keren banget tuh Popolo, si Alisa punya. Gue liatin hospitality orangnya bagus banget. Terus gue juga nih ada si Michael Rahman tuh yang gula Jawa, si Michael say hello ya. Juga bagus bikin menu-menunya keren banget. Justru gue datang ke yang lu bilang pesaing itu Des, justru gue belajar ke mereka gitu. Jadi gue tidak mengenal untuk meniru satu program tuh enggak sih, lebih ke gue pribadi lebih ke natural sih kalau sebetulnya tidak melakukan hal teknis kayak gitu sebetulnya. Gue tuh tidak mempelajari analis pasar sebetulnya kok. Jadi gue lebih ke gue nambahin konsep. Aja. Hah? Ya, kenapa konsep apa? Jadi lebih ke gue lebih berpatokan ke konsep awal si Uncle Joe gitu. Uncle sama keponakan. Jadi gue nganggap ya keponakan gitu. Mampir ke rumah Uncle yuk gitu. Si Uncle-nya kan kesepian kalau nggak didatengin. Keponakan pada kemana ya gitu. Kalau sepi kan bisa, kalau orang kesepian kan bisa cepat meninggal kok. Betul. jadi gue berpatokan sama konsep si keponakan sama uncle itu. Yes. Jadi gue nggak mikirin strategi bisnis dan lain-lain, nggak, lebih ke bagaimana sikap si paman sama keponakan. Bahkan si keponakan tuh banyak nge-DM tuh curhat kok. Baru putus sama pacarnya, relationship. Baru dia kena PHK, dia malah jadi curhat di temen ngobrol. Good. Bahkan dari yang tidak kenal jadi deket di DM, udah gitu kesini main, ngopi, ngobrol-ngobrol, ketemu. Mereka happy, happiness inside. Mereka bisa produktif lagi kok. Wah, itu kok. Good. Dan buat Ades sih, dari gue sih gini, kan kalau mau buat sesuatu kan kamu harus tahu differentiate produk kamu kan. Yang buat produk kamu beda sama orang lain apa? Temukanlah keunikan kamu masing-masing. Sama seperti hidup saya aja kan unik nih, beda-beda kita. Setiap manusia kan jempolnya aja kan beda tuh, makanya sidik jarinya berbeda. Nah, temukan keunikan kamu yang dibanding yang lain tuh apaan? Originalitas. Nah, originalitas itu nggak bisa dibayar pakai yang lain. Itu harus ditemukan keunikan kamu masing-masing. Ya, buat saya sih itu Des. Udah catat Des ya bro? Udah bro, sliter bro, sliter. Ini tinggal 5 menit lagi loh waktu kita nih kelihatannya. Pertanyaan terakhir. Next. Oh ada Sekarnats tuh. Sekarnats mau nanya ini... dong kalau apa? Kalau Uncle Joe sama Rumah 30 ada kriteria untuk memilih barista nggak? Mana yang lebih prioritas? Barista dengan ilmu yang oke atau barista dengan networking yang banyak? Kalau gua prioritasnya barista dengan karakter yang oke. Nggak ada di dua-duanya tuh. Karakternya aja oke. Loh, kalau namanya pinter kan bisa diajari. Networkingnya bisa juga kan diajarin. Tapi kalau karakternya udah susah lah udah. Itu bukan buat sekedar barista loh ya. Buat semua orang, buat pilih partner bisnis, buat pilih mau masuk kerjaan apa, lihat karakternya aja. Uncle. Tapi kan awal lu nggak tahu karakter orang itu kok. Ya makanya kita kenal namanya probation 3-6 bulan kan.
Seiring dengan berjalannya waktu kan akan kita lihat. Satu, kan bisa lihat dari CV-nya. Gue kadang-kadang suka iseng gue teleponin tuh beberapa yang kalau gue tahu orangnya itu kayak gimana sih, supaya kita bisa tahu aja, supaya bisa kita tahu. Ya, kalau dari gue sih sama, nggak ada di dua-duanya. Gue lebih milih ke attitude si barista itu. Gue pernah punya pengalaman, gue punya barista yang jago banget, skillnya oke, tapi gue kurang cocok di attitude. Nah, jadi biasanya kalau yang kita sebagai owner atau pemilik bisnis punya karyawan yang attitude-nya kurang bagus, itu otomatis kok. Jadi tanpa kita harus ngapa-ngapain, dia akan keluar dengan sendirinya. Mental gitu, bentrok gitu kok. Betul. Karena tidak sesuai dengan value yang kita bangun. Biasanya sih begitu. Setuju. Jadi gue lebih prefer, walaupun dari nol, skillnya nol, tapi kalau dia attitude-nya bagus, dia teachable, humble, dia bisa mengatur lah attitude-nya. Gue rasa skill itu sesuatu yang bisa dipelajari gitu. Bertahap akan ini. Ya, gue setuju. Gitu, karakter is number one. Itu udah harga mati deh. Ini pertanyaan terakhir ya. Gue baca dari Joshua Itujo. Kalau kita bisnis owner, nah Joshua Itujo itu adalah owner dari Kopi Lana. Nah, saya seru nih. Salam satu kopi malam ini, gokil. Salam satu kopi. Kalau kita bisnis owner, boleh kerja di tempat orang lain nggak? Menurut Koko berdua gimana? Gimana, bro? Hah? Si Joshua Itujo ada pertanyaan beda loh kok. Nggak, itu yang paling bawah. Yang paling bawah ya? Pertanyaan terakhir ya? Kalau kita bisnis owner, boleh kerja di tempat orang lain nggak? Menurut Koko berdua gimana? Dari siapa dulu nih kok? Lo dong, jawab dong. Boleh nggak kerja tempat lain ya? Bisnis owner lo ya? Bisnis owner lo? Menurut gue sih sah-sah aja kok, boleh-boleh aja. Iya, yes. Sah-sah aja masalah sih. Gue boleh kerja asal di waktu nggak keganggu. Kok. Boleh. Tapi gaji minim ya. Bisnis owner boleh kerja nggak di tempat lain? Selama dia bisa bagi waktu dengan baik, selama kerjaan di tempat yang dia punya itu bisa dibagi dengan bagus, bisa. Tapi sebetulnya kalau dibanding kerja di tempat lain, kenapa nggak mulai memperbesar bisnisnya aja kalau kayak gitu? Ya, Lo kan udah punya bisnis sendiri. Kan kita nggak mau bisnis kayak begini-begini aja. Ya nggak? Dibanding kerja di tempat lain. Kecuali itu kerja di tempat lain, ya beberapa waktu buat memperdalam ilmu ya oke lah. Tapi kan bisnis kan harus dibesarin. Ya? Kita udah tinggal 2 menit lagi, bro. Ini ada closing statement dong. Bro. Hah? Itu bisa di DM ke kita aja nanti. Ya, di DM ke kita. Si Firza, dan jangan lupa Adam ya? Ya, nanti bisa di DM ke kita. Terus juga nanti kalau yang mau ikutan, sekali lagi ingetin yang mau ikutan, kita mau ngomongin bisnis bukan sekedar kopi tapi prinsip bisnis, kemudian gimana cara bisnis kopi, tolong DM juga ke kita. Yang mau aja. Nanti kita akan buatin Zoom khusus buat kita duduk ngobrol buat sekitar 15-20 orang. Gue udah catat beberapa nama, lu juga udah catat beberapa nama yang tadi pertanyaannya dijawab. Kemudian kita tadi juga iniin, tolong DM ke kita ya. Karena ada hadiah giveaway buat teman-teman sekalian. Bro, closing statement. Closing statement dong. Oke, closing statement ya. Untuk next live IG live, nanti Indomie akan mensponsori kita lebih banyak lagi. Ya. Jadi dia bilang kok, si Indomie kita tadi datang ke sini, manajernya. Datang ke Uncle Joe, dia bilang, karena terlalu mepet, waktunya malam ini udah ada acara live, mungkin bisa dibuat sebulan 2 kali live IG bareng begini, dan dia akan endorse kita terus-terusan kok. Sip. Gitu. Ending statement gue ya, paling menurut gue sih miliki goals dulu aja, karena itu adalah fondasi dari semua alasan kita berbisnis gitu. Karena tanpa sebuah tujuan atau tanpa sebuah goals, kita nggak kemana-mana gitu. Bahkan gue di workshop selalu bilang, when why is clear, how is easy. Jadi why-nya ketemu dulu gitu. Reason-nya tuh apa sih yang mau lu kejar gitu. Visinya apa sih yang mau lu capai dalam kehidupan. Karena setelah kita punya why-nya, how-nya tuh easy gitu. Ya, gue rasa itu aja. Silakan dari
Pak Dede. Ya, terima kasih buat teman-teman yang nonton di Kopi ya. Mudah-mudahan Kongko Inspirasi hari ini memberikan inspirasi buat teman-teman. Kita berharap bahwa tontonan ini bisa menjadi tuntunan buat teman-teman sekalian. Tahu ini nggak menjawab kalian, tapi paling nggak